Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Struktur Data. Hari ini kita akan bahas tentang array dan manipulasi string. Yang pertama, apa itu array? Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Contoh dari array sendiri itu matriks. Jadi apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya diacu dengan menggunakan dua buah indeks yang biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom. Selanjutnya string. String adalah rangkaian dari beberapa karakter. String ditandai dengan tipe data char yang memiliki indeks dan dideklarasikan dengan menggunakan kutip dua. Contoh cara penulisan string di sini ada Amir dengan kutip 2, 30 tahun dengan kutip 2. Pokoknya sesuatu dengan kutip 2 itu termasuknya string. Selanjutnya ini adalah operasi fungsi manipulasi string dan fungsi konversi string yang akan langsung kita praktekkan. Proyek baru. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke program yang akan kita buat, program manipulasi string. Yang pertama harus dilakukan itu masukin header ya. Jangan lupa nih header. Di sini kita pakai yang pertama itu undef strict ANSI. Strict ANSI ini fungsinya buat apa? Ini itu buat library dari strf. Selanjutnya yang biasa kita pakai. Selanjutnya header yang biasa kita pakai include iOS stream. Udah tahu ya teman-teman ini fungsinya buat apa? Karena kita mau manipulasi string, jadi kita pakai include string.h. Kita juga pakai include math.h. Nih, yang ini buat konversi ya. Include new.h. Nah, using namespace std. Oke, kita langsung bikin in main. Nah, program yang pertama kita buat itu manipulasi string ya, teman-teman. Jadi kita di sini kasih nama di atasnya cout program manipulasi string. Line. Setelah ini apa? Kita deklarasikan array char yang mau kita buat. Char kata 1 panjangnya 50, kata 2 panjangnya kita samakan 50. Oke. Kita buat inputan untuk charnya. Kita iniin dulu cout, masukkan kata pertama. Cin.getLine. In.getLine kata 1 size of kata 1. Nah, terus kita buat lagi cout, masukkan kata kedua. Cin.getLine kata 2 size of kata 2. Di sebelah sini kita harus masukkan dulu ini ff+stdin ya. Langsung kita buat untuk hasilnya. Cout, maka outputnya, nah kita masukkan fungsi manipulasi yang mau kita gunakan. Nah, yang pertama itu strcat. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan.
File header yang harus disertakan adalah string.h. Oke, kita coba. strcat tujuan dan sumber. Tujuan lalu sumber. strcat. Tujuannya itu kata 1. Dan sumbernya dari kata 2. Kita kasih get, lalu save, dan run. Oke, sudah muncul. Kita masukkan kata pertama, saya. Lalu kata kedua, makan. Maka hasil output dari strcat itu akan saya makan. Nah, begitu teman-teman. Kita close. Kita next. Selanjutnya strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. File header sama string.h, bentuk penulisan strcmp string pertama lalu string kedua. Oke, kita kembali lagi. Caranya gimana? CAT ini kita ganti jadi strcmp. Nah, untuk strcmp sendiri, pembandingannya menggunakan tabel ASCII. Ini kita run dulu. Nah, ini kenapa outputnya 1, kita lihat perbandingannya di tabel ASCII. Mengapa kita dapat output 1? Nah, di sini dilihat, karakter pertama itu S besar. Karakter pertama yang diinputkan itu S besar. Karakter kedua yang diinputkan itu A besar. Jika di tabel ASCII, kita lihat di sini, di tabel ASCII, S besar itu berada di bawah, sedangkan A besar itu berada di atas. Karena S besar yang diinputkan terdahulu, maka hasilnya 1. Lalu bagaimana jika dibalik? Kita lihat. Ini close. Ini kita run lagi. Ini kita masukkan tadi aku, kata keduanya saya. Hasilnya -1. Kenapa? Karena karakter yang pertama diinputkan itu huruf A, sedangkan huruf A berada di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kedudukannya sama? Kita close. Kita run lagi. Sini ketik aku dan aku. Maka outputnya 0, karena posisinya di tabel ASCII dia sejajar. Kita lanjutkan fungsi strcpy atau copy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data dan ukuran yang sama. Oke, kita praktekkan langsung. Tadi kita sudah buat tipe data char dengan ukuran 50 ya. Dua-duanya sama, berarti bisa kita gunakan untuk strcpy atau copy. Di sini kita tinggal ganti cmp menjadi cpy. Tujuan, lalu sumber. Tujuannya kata 1, sumbernya dari kata 2. Kita run. Masukkan kata pertama, aku. Kata kedua, makan. Maka outputnya akan makan. Kenapa? Kita lihat lagi di sini. Nah, strcpy tujuan dan asal. Berarti kata 2 itu merupakan asalnya, kata 1 tujuannya. Maka yang di copy itu kata kedua. Begitu. Selanjutnya fungsi strlen. Fungsi ini digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam string. Contoh penulisan strlen teks 1. Ya, kita praktekkan. Di sini strcpy-nya kita ganti lagi jadi strlen. Kata 2-nya kita hapus. Input kata kedua kita hapus. Ya. Kata 2-nya kita hapus, inputan kata kedua kita hapus. Save, lalu run. Bukan kata hujan. Nah, outputnya 5. Kenapa 5? Karena ini dihitung setiap karakternya. H, U, J, A, N. Itu ada 5 karakter. Selanjutnya strf. Fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. Karakter urutan yang paling akhir
dipindahkan ke urutan paling depan, dan seterusnya. Terus kita praktekkan. Di sini kita ganti strlen dengan strref. strref double R. Kita save lalu run. Nah, masukkan kata yang mau kita manipulasi. Mobil menjadi libom sesuai dengan fungsinya. Membalikan karakter. Next, selanjutnya fungsi strupr dan strlwr. strupr ini upper, strlwr ini untuk lower. strlwr atau lower digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital menjadi huruf kecil. Sebaliknya, untuk strupper adalah merubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Kita praktekkan saja. Di sini strf kita ganti jadi strupr dulu. Save, lalu run. Masukkan katanya. Main. Nah, maka outputnya menjadi huruf kapital semua. Kita close. Ganti strupper menjadi strlower. LWR. Save. Kita run. Masukkan kata. Kita pakai yang kapital ya. Nah, maka outputnya akan menjadi huruf kecil. Selanjutnya fungsi atof dan atoi. Fungsi atof digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi numerik, float. File header yang harus disertakan adalah math.h. Tadi kita sudah masukkan math.h. Atoi digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik, integer. File header yang harus disertakan adalah math.h. Oke, kita langsung praktekkan. Pertama ini kita ganti dulu jadi atof. Tadi atof, string teks menjadi float. Masukkan kata, ini semisal kita 1, 2, 3 ABC. Maka outputnya akan 1, 2, 3 karena angkanya saja. Yang terakhir, atoi. Save, lalu run. Nah, yang ini juga sama, 1, 2, 3 ABC. Outputnya hanya 1, 2, 3. Bedanya apa? Kalau misalkan tadi atof itu merubahnya ke float. Kalau atoi itu merubahnya ke integer. Oke. Nah, tadi kita sudah praktek. Oke, tadi kita sudah praktek. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.